Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Untuk Maryam, cahaya hidayah di usia senja. Perempuan yang lanjut usia ini bernama Maria. Ia berasal dari Essex, Britania Raya. Sejak kecil, dirinya tumbuh sebagai seorang anak yatim piatu. Hingga hari tuanya, ia tidak pernah berkeluarga, tidak pula memiliki keturunan. Bagaimanapun, kehidupannya jauh dari kata sunyi. Banyak teman dan koleganya selalu menemaninya, bahkan hingga kini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahinya dengan karunia besar iman dan Islam. Sejak 2019 lalu, ia mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat. Namanya pun berubah sedikit, yakni Maria menjadi Maryam. Sebagai mu'alaf lansia, ia mendapat dukungan dan bimbingan dari Pusat Islam Ridge atau RIC di kota setempat. Kisah perjalanan Maria memeluk Islam telah dipublikasikan lewat akun Instagram @maryam_report. Jauh sebelum memutuskan bersyahadat, sebenarnya Maria alias Maryam telah mengetahui tentang Islam. Ketika di rumah, ia mendengar beberapa tamu pernah membicarakan ihwal agama ini. Muslim, demikian para pemeluk agama itu disebut. Tempat ibadahnya dinamakan masjid. Lifestyle orang-orang Muslim cukup berbeda dibanding kebanyakan masyarakat Inggris atau Eropa. Mereka misalnya tidak mengkonsumsi minuman keras atau daging babi. Suatu peristiwa membuatnya tak sekedar mengetahui agama Islam, tetapi juga ingin mengikutinya. Pada suatu sore di musim dingin, Maria berjalan-jalan hingga tibalah di jalan seberang masjid RIC. Ia cukup lama berdiri di sana sebelum memutuskan untuk terus mendekati hingga ke teras. Perempuan yang rambutnya telah memutih ini lalu memandangi orang-orang di sana. Mereka tampak sedang beribadah dengan begitu khusyuk. Kemudian seorang perempuan yang berhijab keluar dari masjid. Maria pun memberanikan diri untuk bertanya kepadanya, "Apakah boleh wanita tua seperti diriku masuk ke dalam sana atau masjid ini?" Saat berkata itu, ia menunjuk pada kepalanya sendiri sebagai isyarat bahwa dirinya tidak memakai kerudung atau penutup rambut. Di luar dugaan, ternyata wanita berhijab itu membolehkannya. Bahkan muslimah ini dengan ramah mengantarkannya ke dalam masjid. Awalnya kukira aku akan diusir dan disuruh pulang. Namun perempuan muda itu menanggapiku dengan ramah dan bahkan mempersilahkanku untuk masuk ke dalam masjid, ujar Maria mengenang seperti dilansir dari akun Instagramnya. Di dalam masjid, Maria lalu dipersilahkan untuk duduk di kursi. Muslimah tadi kemudian memberikan penjelasan kepadanya tentang apa-apa saja yang sedang jamaah lakukan. Kebetulan ketika Maria datang, orang-orang baru saja melaksanakan sholat Jumat. Si perempuan yang ditemui Maria itu juga menjelaskan sedikit seluk-beluk ibadah dalam ajaran Islam. Begitu pula dengan hal-hal lain semisal sholat, gerakan-gerakan dan maknanya ritual tersebut. Setelah mengamati beberapa waktu, Maria kemudian membungkuk dan bertanya kepadanya, bagaimana cara untuk menjadi seorang muslim? Pertanyaan itu terlontar bukan sekedar main-main. Sebab tutur Maria, waktu itu hatinya merasa sangat tersentuh dengan ibadah yang dilakukan orang-orang Islam di dalam masjid.
Ia pun ingin ikut mereka agar bisa melakukan ibadah yang menenteramkan jiwanya itu. Lansia ini yakin sisa usianya akan sangat bermakna bila hari-hari diisi dengan ibadah Islam itu. Muslimah yang sedari tadi menemaninya kemudian izin sejenak untuk mendatangi imam setempat. Tidak lama kemudian imam masjid itu datang dan mengucapkan salam kepada Maria. Setelah itu, perempuan lansia ini mendapatkan penjelasan darinya tentang arti menjadi seorang muslim. Pertama-tama, seseorang yang hendak berislam mesti mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab dan diikuti bahasa setempat. Imam itu berkata, Maria tidak perlu risau karena nanti akan dibimbing pelan-pelan agar bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka terjadilah momen yang sangat penting dan sekaligus syahdu itu. Untuk pertama kalinya, Maria mengucapkan kesaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Sesudah bersama-sama mengucapkan hamdalah, imam masjid itu menerangkan kepadanya ihwal rukun Islam dan rukun iman. Dai tersebut juga menjelaskan tentang iman kepada para nabi, yang di dalamnya termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dalam ajaran Nasrani, sang nabi disebut sebagai Yesus. Maria amat terkesan betapa ajaran Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya sama tauhid, yakni menyembah hanya kepada Allah. Sejak menjadi seorang muslimah, Maria memutuskan untuk berhijab. Saat pertama kali mengenakan kain itu, ia dibantu 2 sahabatnya di Masjid RIC, yakni Munira Salam dan Romana Rehman. Maryam benar-benar lagi tak pernah merasa kesepian sejak menjadi muslimah. Dirinya menerima banyak sambutan hangat dari warga muslim setempat, wabil khusus jamaah Masjid RIC. Tak sedikit yang mengundangnya untuk makan siang bersama di rumah. Sangat mengharukan. Pada titik ini, ia menyadari bagaimana rasanya memiliki keluarga. Ya, Maryam tidak pernah mengenal ibu atau ayah kandungnya sejak kecil. Sejak belia, ia sudah tinggal di panti asuhan. Hingga berusia 15 tahun, dirinya menetap di sebuah panti asuhan di Liverpool. Setelah itu, ia hijrah dari satu kota ke kota lain untuk mencari penghidupan. Sampailah menetap di Essex hingga masa tuanya tiba. Ada satu kisah yang cukup menarik. Pada suatu hari, Maria mengunjungi rumah seorang kawannya. Ternyata sang kawan dan keluarga setempat sedang melakukan puasa sunnah Senin Kamis. Maryam pun keheranan. Sepengetahuannya, puasa hanya diwajibkan ketika bulan suci Ramadan. Dan saat itu, Ramadan baru akan tiba sekitar 2 bulan lagi. Kawannya lantas menjelaskan arti dari puasa sunnah. Setelah itu, Maria meminta agar diajari cara berpuasa sunnah Senin Kamis. Karena usianya telah lanjut, Maryam disarankan agar tidak memaksakan diri. Sebab ada kekhawatiran ia tidak akan sanggup. Bagaimanapun ia dengan penuh semangat tetap ingin menjalankan puasa. Bagi pihak Pusat Islam Red Brights atau RIC, kalangan mu'alaf seperti Maryam perlu pendampingan dan persahabatan. Apalagi perempuan itu telah lansia dan tidak memiliki keluarga. Suatu kali RIC menggalang donasi yang diniatkan sebagai bantuan finansial rutin untuk Maryam. Uniknya, dana yang telah terkumpul untuk Maryam ini juga disalurkan dalam bentuk pembelian pohon zaitun seharga 10 pound sterling. Pohon-pohon itu bukan untuknya, melainkan untuk warga Palestina. Dan Maryam sendiri yang mengusulkan itu. Ia merasa sedekahnya harus sampai kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, yakni rakyat Palestina.
Pada bulan suci Ramadan, yakni kira-kira setahun sejak keislamannya, RIC berhasil mengumpulkan donasi atas nama Maryam hingga 600 pound sterling. Mengapa pohon zaitun? Maryam mengatakan, sebab pohon yang menjadi sumber makanan, pendapatan, dan obat-obat bagi rakyat Palestina. Selain itu, pohon zaitun juga disebutkan 7 kali dalam Al-Quran.